Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Pujian hormat bagi namamu Tuhan, segalanya bagimu Bapa. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Semua kemuliaan bagimu Tuhan Yesus, karena Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa yang setia, Yesus. Keagungan hanya bagimu Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah Tuhan Yesus. Pujian hormat bagi namamu, hanya Kau Tuhan di hidupku.
Oh, semua kemuliaan bagimu Tuhan Yesus. Ku mengangkat tinggi tanganku dan ku berseru, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Dan segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita merenungkan kembali bagaimana kehidupan yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Dalam suasana Natal seperti ini, kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan Yesus turun ke dunia ini, lahir sebagai manusia di dunia ini untuk
menjamin keselamatan kita semuanya. Sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Dan Yesus adalah Tuhan dari atas segala Tuhan. Dia berkuasa di atas segala-galanya. Dia satu-satunya juru selamat itu. Pagi hari ini kita akan lihat apa yang terjadi ketika Yesus ada di muka bumi ini. Kita baca bersama-sama dalam Injil Yohanes, pasal yang pertama, mulai ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis bersama muridnya. Kemudian dalam ayat 36 dikatakan, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah kisah yang cukup mengesankan sekali. Bagaimana tidak, murid-murid yang pertama bisa bertemu dengan Yesus secara pribadi. Mereka bertatap muka dengan Yesus. Mereka bergaul akrab dengan Yesus. Dan sebagainya. Ya, andaikan saja kita pada saat itu juga berada di lokasi dan situasi yang sama, kita bisa bertatap muka langsung dengan Yesus. Tuhan yang luar biasa itu.
sungguh sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Tetapi kalau kita baca kisah ini, ada juga hal-hal yang memberikan suatu kesan bahwa seolah-olah kok ya ini pertemuan ini bukan sesuatu yang menggembirakan. Atau bisa dikatakan perjumpaan dengan Yesus ini cuma ya coba-cobalah lihat, siapa tahu, nah, dan seterusnya. Padahal ini sesuatu yang harusnya sangat menjadi suatu kerinduan bagi kita semua. Kalau bisa bertatap muka langsung dengan Yesus. Ini terjadi pada seorang pribadi yang bernama Nathanael. Ya. Setelah tadi ada Andreas, ada Petrus yang bertemu dengan Yesus dan mengikut Yesus. Kemudian ada Filipus. Nah, kali ini ada Nathanael juga yang mendapat informasi dari Filipus, yang kemudian mengajak dia, ayo saya ajak kamu ketemu Yesus. Nathanael ini rupanya orangnya ya terserahlah. Itu tampak dari kata-katanya dalam ayat 46 itu. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, ini kalimat ini, pernyataan ini bisa diinterpretasikan bahwa Nathanael itu tidak yakin dengan siapa Yesus ini. Karena memang informasi yang didapat adalah di dalam ayat sebelumnya, 45 tadi bagian akhir ya, dikatakan yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah, lalu dia memberi tanggapan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Loh, ini Yesus ini. Ini adalah Allah sendiri yang menjadi manusia 100%. Tapi serentak dia juga adalah Allah sepenuhnya, 100% juga. Kok diragukan, tidak diyakini seperti ini oleh Nathanael? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, konteks cerita pada saat itu atau peristiwa situasi pada saat itu memang berbeda dari apa yang kita pahami. Nazaret itu adalah sebuah kota kecil yang dikenal sebagai the Gentiles Galilee. Itu berada di wilayah Galilea, tapi banyak pendatang orang-orang Gentile, non-Jewish, bukan orang Yahudi, orang Romawi lah, dan sebagainya. Dan mereka tentara-tentara, sebab itu juga termasuk di jalur perdagangan dan sebagainya. Sehingga banyak orang-orang bertransit di situ. Tetapi kalau kita lihat di dalam Matius 2 ayat 23, ya, Matius 2 ayat 23 dikatakan bahwa hal itu terjadi supaya genaplah seperti apa yang difirmankan.
nabi dalam perjanjian lama, bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret. Dan ini mengacu kepada Yesaya pasal 11 ayat yang pertama. Dikatakan di sana bagaimana suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, mungkin sudah tanya, di mana? Tidak ada Nazaret di sini, ya. Di dalam bahasa Ibraninya, kata Netzer itulah yang kemudian dikaitkan dengan kata Nazaret. Netzer, Nazaret, dari akar kata Netzer. Nah, Netzer ini berarti sprout atau tunas atau taruk yang dikatakan di sini, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya. Nah, ini adalah Netzer itu. Jelas sekali pasal 11 Yesaya ini berbicara tentang Mesias, tentang Yesus, nubuat mengenai Yesus. Nah, jadi Yesus ini memang dari Netzer Nazaret itu. Ya. Tepat seperti apa yang dinubuatkan. Jadi memang Yesus adalah orang Nazaret. Jesus from Nazareth. Dari akar kata Netzer tadi, ya. Nah, kembali ke situasi Nazaret pada saat itu. Memang situasinya, ya karena itu tempat transit, ya jadi situasinya bisa jadi, ya tidak seperti yang kita bayangkan. Di sana, kalau zaman sekarang, ya mungkin itu diwarnai dengan klub-klub malam, misalnya kafe-kafe, ya karena banyak turis-turis, pelancong, pendatang atau wisatawan yang transit, yang menginap di sana, yang berkunjung ke situ. Dan berbagai macam kehidupan malam, kehidupan ya pergaulan yang cukup bebas lah dan sebagainya. Itulah sebabnya terkesan bagi Nathanael orang Nazaret. Mungkinkah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya. Kalau orang yang tahu bersyukur, harusnya ayo ketemu Yesus. Wah, sangat antusias dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku dapat kesempatan untuk bertemu dengan Juru Selamat ini. Malah kalau perlu, nggak usah disuruh. Wah, berlarian berebut untuk ketemu Yesus. Tapi lo Nathanael ini, yang berarti Nathan itu give, memberi, pemberian, Allah, jadi pemberian dari Allah. Nathanael tidak yakin akan siapa Yesus ini. Ya, ini contoh kehidupan yang tidak tahu bersyukur. Tetapi di sini kita bisa memahami bahwa kehidupan yang tahu bersyukur itu berkaitan dengan sesuatu yang sudah dipahami atau pemahaman yang benar. Kalau Nathanael ini dikatakan kurang bersyukur atau tidak tahu bersyukur, ya karena memang kaitannya dengan pemahamannya memang sangat rendah. Dia tidak punya pemahaman yang benar tentang Yesus. Jadi di sini kita lihatnya, orang yang tahu bersyukur adalah orang yang kenal betul siapa Yesus itu, siapa Tuhan itu.
Kalau orang yang tidak tahu bersyukur berarti dia adalah orang yang tidak mengenal Yesus dengan baik. Walaupun dia itu mengaku dirinya Kristen lah, anak Tuhan lah, pelayan Tuhan lah, dan sebagainya. Tapi kalau tidak tahu bersyukur, itu berarti dia tidak pernah mempunyai pengenalan yang baik tentang Yesus. Seperti Nathanael ini. Sebab kalau orang yang mempunyai pengenalan yang baik tentang Yesus, dia pasti akan dengan penuh keyakinan, teguh, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita juga tidak bisa beralasan, oh saya belum mengenal Yesus. Loh, sudah dari turun-temurun Kristen, ngaku anak Tuhan, anaknya pelayan Tuhan lagi, dan seterusnya, kok tidak kenal Yesus benar? Nah, jadi kesalahannya bukan pada siapapun selain dirinya sendiri. Oleh karena itu mari saat ini kita mengoreksi diri kita. Adakah kita ini mengenal benar siapa Yesus itu? Sehingga kita bisa selalu bersyukur kepada Dia. Nathanael memang dia belum kenal siapa Yesus. Sehingga merefleksikan suatu kehidupan yang kurang bersyukur. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Nathanael kaget di dalam ayat 48. Dia katakan begini, bagaimana engkau mengenal aku? Sebelum Nathanael mengenal Yesus, Yesus sudah mengenal dia, sudah tahu persis. Karena dia adalah Tuhan. Yesus mengatakan begini, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Wah, ini luar biasa. Baru setelah itu Nathanael dengan penuh pujian, penuh ucapan syukur, dia katakan dalam ayat 49 itu, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Nah, barulah saat itu Nathanael betul-betul memahami siapa sebetulnya Yesus tersebut. Tapi Yesus katakan, ini baru permulaan kok. Nanti kamu akan lihat yang lebih besar lagi. Luar biasa. Itulah Yesus kita. Oleh karena mari kita jangan sampai gagal memahami, tidak mengenal betul siapa Yesus. Ketika Nathanael mulai memahami, mengenal Yesus, dia langsung memuji Dia. Memang engkau adalah anak Allah, engkau raja orang Israel. Tapi Yesus katakan, nanti akan lebih dari itu. Saudara lihat, Yesus kita bukan sekedar seperti apa yang kita pahami. Ya, yang berkuasalah Tuhan dan seterusnya. Tapi Dia ingin supaya kita mengerti betul bahwa Dia itu maha besar, maha baik, maha kasih. Sekalipun kita menghadapi berbagai macam peristiwa, situasi dan sebagainya, tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi pagi hari ini mari kita perbaiki pengenalan kita akan Yesus. Bukan rasanya kenal atau kira-kira kenal Yesus, tapi pastikan bahwa kita betul-betul mengenal Yesus. Dengan demikian maka kita akan menjadi orang yang betul-betul tahu bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik,
Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Di dalam nama Yesus sepanjang hari ini, kami diberkati berkelimpahan. Kami tahu persis Engkau adalah Allah yang memberkati kami. Dan dalam nama Yesus kami sehat, karena kami mengenal benar bahwa Engkau adalah Tuhan, penyembuh kami, Adonai Rofe. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami tetap tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Karena Engkau adalah Allah yang melindungi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berkemenangan, berhasil, dan memuliakan nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.